disutradarai oleh Kenneth Branagh, dibintangi oleh Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Thor. Di suatu malam yang gelap di New Mexico, 3 orang peneliti sedang melakukan penelitian tentang fenomena cuaca yang sangat aneh. Mereka adalah Jane Foster, Darcy Lewis, dan mentor mereka, Profesor Eric Selvig. Tak berapa lama setelah menunggu, mereka melihat fenomena aneh tersebut. Di langit muncul aurora misterius. Mereka pun bergegas mendekatinya. Aurora itu menciptakan angin puting beliung aneh yang dipenuhi badai. Saat mereka bertiga mendekatinya, tak sengaja mereka menabrak seorang pria yang ada di tengah-tengah angin tersebut. Jane mendekati pria itu dan menolongnya. Jane bingung dari mana pria itu berasal. Scene kemudian berpindah di masa lalu sekitar tahun 965 Masehi. Di dataran Norwegia, manusia yang tinggal di sana diserang oleh pasukan raksasa es Jotun yang datang dari alam kegelapan. Menggunakan pusaka peti es, para raksasa es membekukan semua yang ada di sekitarnya dengan instan. Mereka berniat menguasai bumi dan merubahnya menjadi planet es. Beruntung, datang pasukan dari Asgard yang dipimpin oleh Odin All-Father datang melindungi bumi, mengusir para raksasa es yang ingin menguasai bumi. Pasukan Asgard menghalau para raksasa es Jotun untuk kembali ke planetnya sendiri. Di sana, pasukan Asgard menyita pusaka peti es milik para raksasa Jotun dan mereka pun kembali ke alam keabadian kerajaan Asgard. Kerajaan yang senantiasa bersinar di antara bintang-bintang dan menjadi mercusuar harapan, pembawa kedamaian bagi alam semesta. Odin menceritakan itu semua kepada kedua putranya, Thor dan adiknya, Loki. Thor sangat bersemangat untuk bertarung dan membasmi semua raksasa es jika mereka berulah lagi suatu saat nanti. Odin menjelaskan kalau raja yang bijaksana tidak pernah memulai perang, namun dia akan selalu siap untuk berperang. Thor dan Loki berkata kalau mereka berdua siap untuk berperang. Odin menjawab salah satu dari mereka akan meneruskan tahta kerajaan Asgard, namun keduanya dilahirkan untuk menjadi raja. Singkat cerita, kini sang putra mahkota Thor telah beranjak dewasa, dan kini saatnya dia diangkat menjadi raja baru Asgard. Thor berjalan ke hadapan ayahnya, Odin All-Father, sang penguasa Asgard. Odin menjelaskan kalau Thor yang telah lama menjadi pewaris kekuatan palu Mjolnir yang ditempa dari jantung sebuah bintang dan memiliki kekuatan yang tidak ada bandingannya adalah pria yang sudah pantas mengemban tugas memimpin Asgard dan melindungi kedamaian semua makhluk yang hidup di 9 alam. Sementara itu, di ruangan penyimpanan pusaka peti es, beberapa raksasa es Jotun menerobos masuk berniat mencuri pusaka peti es tersebut. Namun dari belakang muncul The Destroyer, sang penjaga Asgard, yang menghancurkan para raksasa es itu seketika. Upacara penobatan Thor pun ditunda karena kejadian tersebut. Odin, Thor, dan Loki memeriksa apa yang terjadi. Thor yang melihat kejadian itu sangat marah dan merasa ini adalah sebuah ancaman. Odin mencoba menenangkan Thor karena para penyusup itu sudah dihancurkan oleh Destroyer dan pusaka kotak es aman. Lagi pula Odin sudah menyepakati gencatan senjata dengan Laufey, raja para raksasa es Jotun. Namun Thor tetap keras kepala ingin memberi pelajaran para raksasa es Jotun. Thor ingin menyerbu alam kegelapan Jotunheim, tempat tinggal para Jotun. Odin mencoba menyuruh Thor untuk bersabar karena ini hanya penyusup yang dilakukan oleh beberapa oknum saja. Odin akan memperketat penjagaan Asgard, itu saja, tidak kurang dan tidak lebih. Odin tidak ingin Thor bertindak gegabah, apalagi dia nanti akan dinobatkan menjadi Raja Asgard. Di dalam ruangannya, Thor mengamuk. Dia tak tahan ingin menyerang Jotunheim karena akibat adanya penyusup barusan, upacara penobatannya menjadi raja diundur. Loki mencoba menenangkan Thor dan berkata kalau semua yang dipikirkan Thor adalah benar. Kalau para Jotun bisa menyusup kali ini, besok mereka bisa saja membawa pasukan ke dalam Asgard. Thor yang mendengarnya semakin bersemangat untuk menyerang Jotunheim. Thor mengajak para sahabatnya untuk pergi ke Jotunheim memberi pelajaran para raksasa es. Mereka pun bergegas menuju jembatan pelangi alias Bifrost yang dijaga oleh seorang kesatria bernama Heimdall, di mana dia memiliki kemampuan melihat apapun yang ingin dia lihat di seluruh alam semesta. Thor meminta izin Heimdall untuk pergi ke Jotunheim. Heimdall ternyata juga kesal karena belum ada satupun makhluk yang lolos dari pengawasannya untuk masuk ke dalam Asgard hingga hari ini. Heimdall menyuruh Thor mencari tahu bagaimana itu bisa terjadi. Thor, Loki, dan teman-temannya dikirim oleh Heimdall menuju Jotunheim melalui portal jembatan pelangi atau Bifrost. Selain sebagai portal, Bifrost juga bisa digunakan sebagai senjata mematikan yang mampu menghancurkan sebuah planet dalam sekejap.
dan berangkatlah mereka berenam ke planet kegelapan Jotunheim. Mereka berjalan menyusuri jalanan yang dipenuhi es. Di depan mereka muncul pimpinan para raksasa es yang bernama Laufey. Thor bertanya bagaimana caranya Laufey mengirim anak buahnya menembus Asgard. Sejenak Laufey terdiam. Dia lalu menjawab kalau istana Asgard kini dipenuhi oleh pengkhianat. Laufey bertanya apa tujuan Thor datang. Apakah menantang para raksasa untuk berperang? Laufey mengejek Thor sebagai anak kecil yang ingin membuktikan diri di hadapan sang ayah. Akibat ejekan itu, Thor langsung mengayunkan palunya ke arah pasukan Laufey. Seketika terjadi pertarungan sengit di sana. Thor memulai perang dengan para raksasa es. Apabila bagian tubuh bersentuhan dengan raksasa es, bagian tubuh itu akan membeku. Tangan Loki sempat disentuh oleh salah satu pasukan raksasa es. Namun anehnya, tangan Loki berubah mirip seperti raksasa es sejenak dan kemudian kembali normal. Salah satu teman Thor yang bernama Fandral terluka tusukan es. Thor dan teman-temannya memutuskan untuk mundur. Laufey melepaskan seekor monster es raksasa mengejar Thor dan teman-temannya yang akan kabur. Thor berteriak kepada Heimdall untuk membuka jembatan Bifrost, namun tidak ada reaksi apapun. Di saat monster es akan menyerang teman-teman Thor, Thor dengan bantuan Mjolnir melesat ke arah monster itu dan menembus kepalanya. Monster itu pun tumbang. Namun ternyata di sana Laufey dan pasukannya sudah mengepung Thor dan teman-temannya. Beberapa saat kemudian, dari atas muncul Bifrost yang membawa Odin datang ke sana. Odin meminta Laufey memaafkan tindakan putranya yang sangat bodoh. Laufey menolak memaafkan. Laufey tetap menganggap kejadian hari ini adalah ajakan untuk berperang, dan hal itu sudah tidak bisa dihindari lagi. Odin kemudian membawa Thor dan yang lainnya kembali ke Asgard. Di dalam ruangan Bifrost, Odin marah besar melihat kelakuan Thor yang kekanak-kanakan. Thor yang tidak mau mengalah berkata kalau Odin yang saat ini hanyalah orang tua lemah dan bodoh. Odin yang mendengarnya kemudian mengamuk, mengambil Mjolnir dari tangan Thor. Odin juga mengambil kekuatan Dewa Thor dan mengusirnya untuk menjadi manusia biasa ke bumi menggunakan Bifrost. Odin kemudian berbisik kepada Mjolnir, suatu saat nanti jika Mjolnir mendapati ada orang yang layak, maka dia akan mendapatkan kekuatan Thor. Odin kemudian melempar Mjolnir masuk ke dalam Bifrost menuju bumi. Dan ternyata Thor itu adalah pria yang ditabrak oleh Jane Foster dan teman-temannya di awal film tadi. Jane yang merasa bersalah menolong Thor dan membawanya ke dalam rumah sakit terdekat. Siang harinya, di lokasi yang tidak jauh dari pendaratan Thor, seorang warga mendekati sebuah kawah meteor yang aneh. Di tengah-tengahnya terdapat sebuah palu yang jika diangkat, palu tersebut sangatlah berat. Di dalam kediamannya, Jane menunjukkan foto pencitraan dari dalam badai aneh semalam, di mana dia mendapati bintang-bintang yang terlihat dari dalam sana sangat berbeda dengan susunan bintang yang biasa terlihat. Jane menyadari kalau badai itu adalah sebuah portal menuju alam yang ada di dimensi lain yang berbeda dengan alam semesta di mana bumi berada. Darcy kemudian menunjukkan foto kalau Thor adalah pria yang turun dari portal tersebut. Jane kemudian bergegas menuju rumah sakit. Sementara itu, di rumah sakit, Thor kabur meloloskan diri. Jane yang kehilangan jejak kemudian masuk ke dalam mobil bermaksud mencari Thor. Saat memundurkan kendaraannya, tak sengaja Jane menabrak Thor hingga pingsan lagi. Di tempat lain, di kawah bekas meteor, para warga berbondong-bondong mendatanginya untuk mencoba mengangkat palu yang begitu berat itu. Banyak pria yang datang ke sana untuk menguji kejantanannya sambil bersenang-senang. Dari jauh, datanglah agen Coulson dari S.H.I.E.L.D. yang sebelumnya diutus pergi ke New Mexico memeriksa fenomena aneh tersebut. Sementara itu di dalam rumah Jane, Thor sudah bangun dari pingsannya dan kelaparan meminta makan. Di tempat lain, di dalam kerajaan Asgard, di depan teman-temannya, Loki mengaku kalau dia adalah orang yang menyuruh penjaga mengadu kepada Odin atas kelakuan kakaknya Thor. Loki tidak menyangka kalau pada akhirnya Odin akan mengusir Thor, namun setidaknya Odin telah menyelamatkan mereka dari serangan bangsa Jotun. Salah satu temannya yang bernama Sif menyuruh Loki untuk membujuk Odin agar memaafkan kesalahan Thor. Loki menolak karena sifat Thor yang sombong, berbahaya dan bertindak sesuka hati bisa membahayakan Asgard. Loki kemudian pergi. Sif curiga kalau ini semua adalah propaganda yang dilakukan oleh Loki. Karena sejak dulu Loki memang cemburu kepada Thor yang nantinya akan menjadi Raja Asgard. Salah satu temannya yang lain yang bernama Hogun teringat dengan kata Laufey sebelumnya yang mengatakan kalau ada pengkhianat di dalam kerajaan Asgard. Hogun mencurigai Loki yang memiliki ilmu sihir. Kemungkinan Loki lah yang menyusupkan beberapa Jotun untuk mencuri pusaka peti es sebelumnya dan membatalkan upacara penobatan Thor menjadi Raja Asgard. Di tempat lain, Loki memasuki tempat penyimpanan pusaka peti es dan memegangnya. Lalu dari belakang, muncul Odin menghentikan aksi tersebut. Loki bertanya tentang jati dirinya. Odin menjawab kalau Loki adalah putranya. Loki kemudian berbalik dengan seluruh tubuh yang berwarna biru.
Loki sudah merasa kalau dia adalah salah satu kaum Jotun sejak peperangan sebelumnya. Odin kemudian menjawab kalau dulu saat dia menyita pusaka peti es, Odin juga menolong seorang bayi Jotun yang berukuran sangat kecil untuk ukuran raksasa. Bayi itu ditinggalkan, menderita di sebuah kuil. Bayi itu adalah putra Raja Jotun, Laufey. Loki kaget menyadari kalau ternyata dirinya adalah keturunan Laufey. Loki bertanya, kenapa Odin membawanya? Kenapa Odin menyelamatkannya? Odin kemudian menjawab, dia ingin suatu saat nanti Loki bisa membawa kedamaian antara bangsa Asgard dan bangsa Jotun. Namun rupanya harapan itu telah sirna akibat ulah Thor. Loki kemudian menangis kenapa Odin tidak memberitahunya sejak awal. Odin lalu menjawab kalau Loki adalah putranya. Dia menyayanginya sudah seperti anaknya sendiri. Loki kemudian berteriak menyadari ternyata ini alasan kenapa dirinya tidak mungkin menjadi Raja Asgard. Odin yang mendengarnya kemudian merasa lemah dan terjatuh. Odin tiba-tiba pingsan. Loki yang kebingungan lalu memanggil para penjaga untuk membantunya. Di bumi, di dalam rumah makan, Thor makan dengan lahapnya ditemani oleh Jane dan yang lainnya. Lalu datang segerombolan pria yang bergosip mengenai palu misterius yang datang dari langit yang sangat susah diangkat. Thor yang mendengarnya langsung berdiri menghampiri pria itu dan bertanya di mana letak palu tersebut. Setelah diberitahu, Thor bergegas keluar dari rumah makan itu bermaksud mengambil palu miliknya. Jane lalu mengejar Thor. Jane penasaran kenapa Thor langsung pergi. Thor menjawab akan memberitahu rahasia alam semesta jika Jane membantunya menuju lokasi palu miliknya itu. Profesor Eric memperingatkan Jane untuk tidak gegabah karena mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi. Eric menyuruh Jane untuk tidak ikut campur urusan Thor. Jane yang sadar kemudian berkata kalau dia tidak bisa membantu Thor. Thor kemudian berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Saat kembali ke rumah, Jane dan yang lain kaget karena di sana sudah ada agen Coulson dan pasukan S.H.I.E.L.D. menyita semua hasil penelitian Jane selama ini. Mereka mengambil semuanya, termasuk buku catatan penelitian milik Jane. Setelah pasukan S.H.I.E.L.D. pergi, Jane penasaran kenapa orang-orang ini menyita semua hasil kerja kerasnya selama ini. Berpindah di dalam Asgard, di saat Sif dan teman-temannya ingin mengadukan kelakuan Loki kepada Odin, mereka kaget karena ternyata Loki yang kini duduk di tahta kerajaan Asgard. Loki menjelaskan kalau saat ini Odin sedang dalam mode Odin Sleep untuk merefresh kekuatannya. Dan untuk sementara, Loki yang akan menjadi raja memimpin Asgard. Sif dan yang lainnya terpaksa berlutut di hadapan Loki. Loki kemudian menyuruh mereka berempat pergi dari hadapannya. Di bumi, Profesor Eric memeriksa sebuah buku mengenai legenda Nordik. Di dalamnya terdapat kisah mengenai jembatan Bifrost dan kisah tentang Thor. Di jalanan, Jane melihat Thor di dalam toko hewan bermaksud membeli kuda. Jane kemudian memanggil Thor dan memberinya tumpangan. Jane mengantar Thor menuju situs jatuhnya palu milik Thor. Di dalam Asgard, Loki melihat jasad Odin yang sedang dalam mode Odin Sleep. Ibunya, sang permaisuri, menjelaskan kalau dia merasa Odin Sleep kali ini berbeda. Kemungkinan Odin untuk bangun lagi sangatlah kecil. Namun permaisuri menyuruh Loki dan kakaknya, Thor, untuk tidak putus asa. Permaisuri menjelaskan pasti ada makna di balik semua ini. Di bumi, Jane dan Thor akhirnya sampai di situs palu miliknya yang ternyata di sana sudah dijaga ketat oleh pasukan S.H.I.E.L.D. Thor menyuruh Jane menunggu dari jauh, dia akan memasukinya. Thor pun bergegas masuk ke dalam situs tersebut. Di dalam situs itu, pengawas CCTV mendeteksi ada seseorang yang mencoba menerobos masuk. Semua pasukan S.H.I.E.L.D. pun disiagakan. Thor menghajar salah satu pasukan S.H.I.E.L.D. Hal itu membuat semua orang berlarian mencari Thor. Di dalam terowongan, Thor dihadang beberapa pasukan S.H.I.E.L.D., namun dia mampu mengatasinya. Agen Coulson memerintahkan anak buahnya yang bernama Hawkeye bersiap-siap. Sementara itu, Thor masih berusaha menerobos masuk ke dalam tempat di mana palunya berada. Dari atas, Hawkeye sudah membidik Thor dan hanya menunggu perintah. Coulson menyuruhnya untuk menahan tembakan. Dan dengan susah payah, akhirnya Thor berhasil mendekati palu Mjolnir miliknya. Di saat Thor meletakkan tangannya di gagang palu, keanehan terjadi. Thor tidak mampu mengangkatnya. Dengan keras dia berusaha mengangkat Mjolnir namun tidak bisa. Thor pun kemudian berteriak. Ternyata Odin juga mengambil semua kekuatan miliknya. Thor kemudian terduduk lemas. Dari belakang dia ditangkap oleh pasukan S.H.I.E.L.D. yang kemudian mengamankannya. Di dalam Bifrost, Heimdall juga sedih melihat keadaan Thor saat ini. Di tempat lain, Jane yang kini sudah kembali ke rumahnya meminta bantuan Eric untuk menolong Thor. Awalnya Eric menolak, namun karena Jane bersikeras, Eric pun bersedia membantunya. Di dalam ruang tahanan, Coulson bertanya tentang jati diri Thor. Thor hanya diam saja tidak menjawabnya. Saat Coulson pergi, tiba-tiba muncul Loki di hadapan Thor. Thor bertanya tentang kabar semua orang di Asgard.
Loki berbohong memberitahu kalau Odin sudah meninggal. Itu semua karena ulah Thor. Thor pun sedih dan merasa bersalah mendengarnya. Loki menjelaskan kalau tahta kerajaan kini ada di tangannya. Thor kemudian bertanya, bisakah dia pulang? Loki menjelaskan kalau pengasingan Thor adalah syarat gencatan senjata dengan Jotunheim. Thor yang sedih kemudian meminta maaf karena ulahnya semua ini harus terjadi. Loki kemudian pergi. Di luar, Loki mencoba mengangkat Mjolnir, namun dia tidak bisa. Beberapa saat kemudian, datang Profesor Erik bermaksud membebaskan Thor. Erik menjelaskan kalau Thor hanyalah seorang ilmuwan gila yang ingin memeriksa palu misterius di sana. Coulson kemudian percaya dan membebaskan Thor. Thor pun akhirnya bebas. Sebelum keluar, Thor mengambil buku catatan milik Jin yang disita pasukan S.H.I.E.L.D. sebelumnya. Erik mengajak Thor ke sebuah bar. Di dalam sana, Thor bercerita kalau dia sudah melakukan sebuah kesalahan besar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Thor tidak tahu apa yang seharusnya dia lakukan di dalam hidup. Erik mencoba menenangkan Thor dan berkata bahwa kini adalah saat yang tepat untuk Thor memulai awal yang baru. Mereka berdua pun bersulang. Di tempat lain, Loki memasuki Jotunheim. Loki menemui Laufey. Di hadapan Laufey, Loki menjelaskan kalau dialah yang menyusupkan pasukan Jotun ke dalam Asgard pertama kali untuk merusak hari penobatan kakaknya menjadi Raja Asgard. Loki memiliki rencana untuk menyusupkan Laufey dan pasukannya ke dalam Asgard, menuntunnya ke kamar Odin yang sedang tertidur, sehingga Laufey bisa membunuh Odin di tempat tidurnya. Loki tidak bisa membunuh Odin, karena nanti dia tidak akan bisa memimpin Asgard jika ketahuan sudah membunuh Odin. Loki kemudian berkata, jika Luffy berhasil membunuh Odin, Loki akan mengembalikan pusaka peti es ke tangan Laufey. Laufey kemudian menyetujui rencana tersebut. Di saat Loki kembali ke dalam ruangan Bifrost, Heimdall menjelaskan kalau dia berusaha melihat apa yang dilakukan Loki di Jotunheim, namun dia tidak bisa. Loki bisa menghindar dari pengawasannya. Heimdall curiga kalau Loki sudah menemukan cara untuk menyembunyikan sesuatu dari pengawasannya. Loki menyuruh Heimdall untuk jangan macam-macam dan mematuhi perintahnya karena kini dialah yang menjadi Raja Asgard. Loki kemudian pergi meninggalkan Heimdall. Di bumi, di dalam karavan, Jin terbangun karena seseorang mengetuk pintu karavan. Ternyata itu adalah Thor yang membawa Erik yang mabuk karena terlalu banyak minum. Setelah membantu Erik untuk berbaring, Thor dan Jin kemudian berbincang-bincang di luar sambil santai memandangi bintang-bintang. Thor mengembalikan buku catatan yang sebelumnya disita oleh S.H.I.E.L.D. Jin pun senang karena di sana terdapat catatan hasil kerja kerasnya selama ini. Tetapi Jin kemudian lemas karena S.H.I.E.L.D. pasti tidak akan membiarkan hasil penelitiannya ini untuk terbit. Thor lalu mencoba menguatkan Jin karena hasil penelitian Jin itu adalah nyata. Thor menjelaskan kalau bumi berada di salah satu dari 9 alam yang ada di alam semesta, di mana semuanya terkait satu sama lain oleh sesuatu yang disebut cabang Yggdrasil atau pohon semesta. Thor menjelaskan kalau dia berasal dari salah satu alam yang disebut Asgard. Di dalam Asgard, Sif dan teman-temannya kesal dengan ulah Loki yang semakin kurang ajar. Mereka kemudian berencana menyusul Thor yang ada di bumi. Di dalam ruangan Bifrost, Heimdall tahu kalau Sif dan teman-temannya ingin ke bumi untuk menyusul Thor. Heimdall kemudian pergi karena dia tidak bisa menentang perintah raja. Heimdall menyuruh Sif dan teman-temannya mengoperasikan Bifrost sendiri menuju bumi. Dari jauh, Loki melihat Sif dan yang lainnya pergi menuju bumi lewat Bifrost. Di bumi, Thor sedang membuat sarapan pagi untuk Jin dan yang lainnya. Sementara itu di dalam Asgard, Loki memerintahkan Destroyer untuk turun ke bumi, menyuruhnya memastikan kakaknya Thor tidak kembali ke Asgard. Di bumi, seusai menyantap sarapan pagi, Thor dikejutkan dengan kedatangan teman-temannya dari Asgard. Thor pun senang menyambut mereka. Thor bertanya untuk apa mereka repot-repot ke bumi. Teman-teman Thor itu pun menjelaskan kalau mereka datang untuk menjemput Thor kembali ke Asgard. Thor lalu menjawab, bukannya dia sudah tidak bisa kembali ke Asgard. Ayahnya Odin kini telah tewas akibat ulahnya dan dia harus tetap tinggal di pengasingan. Sif yang mendengarnya kemudian menjelaskan kalau Odin masih hidup. Thor pun kemudian kaget mendengarnya, dia telah dibohongi oleh Loki. Di dalam Asgard, Loki berjalan menuju ruang Bifrost. Heimdall kembali bertanya bagaimana caranya Loki menyembunyikan para Jotun untuk masuk ke dalam Asgard. Loki kemudian menjawab kalau ada cara lain untuk berpindah alam tanpa menggunakan Bifrost yang tidak diketahui oleh Heimdall. Namun karena saat ini Loki adalah raja, kini dia bebas menggunakan Bifrost sesuka hati. Loki kemudian memecat Heimdall sebagai penjaga Bifrost karena dia telah berkhianat. Heimdall yang mendengarnya menerima dengan senang hati karena itu berarti dia sudah tidak lagi mematuhi perintah Loki. Heimdall kemudian menyerang Loki, namun Loki mengeluarkan pusaka peti es dan membekukan Heimdall. Heimdall pun kemudian membeku tak bisa bergerak.
Di bumi, agen Coulson dan anak buahnya memeriksa bekas pendaratan Bifrost. Beberapa saat kemudian, di tempat yang sama, dari langit turun fenomena aneh. Bifrost kembali terbuka. Ternyata Bifrost membawa Destroyer. Coulson mencoba bernegosiasi dengan Destroyer, namun Destroyer dengan tembakan lasernya menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Thor dan yang lainnya kemudian membantu warga sekitar untuk pergi dari kota menyelamatkan diri. Di saat Destroyer memasuki kota, Sif dan yang lainnya mencoba menghentikan laju Destroyer, namun hal itu sia-sia. Destroyer terlalu kuat bagi mereka. Destroyer menyerang Sif dan yang lainnya hingga mereka terlempar. Melihat semua orang terluka, Thor yang kini tidak memiliki kekuatan apapun memberanikan diri berjalan mendekati Destroyer dengan tangan kosong. Thor berkata kepada adiknya yang ada di atas sana. Thor meminta maaf jika dia pernah mempunyai salah sehingga Loki melakukan semua hal ini. Thor sangat menyesal. Tetapi jika dengan kematiannya akan menghentikan aksi Loki dan menyelamatkan orang-orang yang tak berdosa, maka Thor rela menyerahkan nyawanya. Destroyer kemudian memukul Thor hingga terlempar jauh dan sekarat. Jane berlari mendekatinya. Thor menjelaskan kalau Jane harus merelakan kematiannya karena ini akan membuat Jane aman. Jane pun menangis, tidak ingin kehilangan Thor. Thor pun akhirnya tidak sadarkan diri. Melihat hal itu, Destroyer kemudian bergerak kembali pulang. Semua orang bersedih melihat Thor tergeletak tak berdaya. Di Asgard, Odin yang tertidur juga meneteskan air mata. Sementara itu, di situs Mjolnir terjadi hal yang aneh. Mjolnir terbang dengan kecepatan tinggi, melesat menuju tempat Thor terbaring. Erik membawa Jane menjauhi tubuh Thor, dan tiba-tiba terjadi petir yang sangat besar. Sang dewa petir kini kembali bangkit. Thor kembali mendapatkan kekuatan dewa miliknya. Dengan kekuatannya, Thor menyedot Destroyer masuk ke dalam badai puting beliung buatannya. Dengan bantuan Mjolnir, Thor mampu menghancurkan Destroyer. Destroyer pun akhirnya tumbang. Jane terkejut melihat penampilan aksi Thor. Thor kemudian memerintahkan teman-temannya yang lain untuk bersiap-siap pulang ke Asgard karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan Loki. Tiba-tiba, agen Coulson datang menemui Thor. Thor berkata kepada Coulson, dia bersedia menjadi sekutu S.H.I.E.L.D. dengan syarat S.H.I.E.L.D. mengembalikan semua benda dan berkas penelitian Jane. Coulson kemudian setuju dan akan mendukung Jane dalam melanjutkan penelitiannya. Di dalam Asgard, Loki membawa masuk Laufey dan anak buahnya melalui Bifrost. Sementara itu di bumi, Thor mencoba memanggil Heimdall untuk membuka Bifrost, namun tidak ada respon. Di atas sana, dengan usaha keras, Heimdall akhirnya bisa bebas dari es yang mengurungnya. Heimdall menghajar 2 Jotun yang ada di dekatnya, lalu kemudian membuka Bifrost untuk Thor yang akan pulang ke Asgard. Di bumi, setelah Bifrost akhirnya terbuka, Thor mengucapkan salam perpisahan kepada Jane untuk menyelesaikan sesuatu di Asgard. Thor berjanji dia akan kembali untuk Jane. Jane yang tidak ingin kehilangan Thor terpaksa merelakan Thor untuk pergi. Thor dan yang lainnya kemudian masuk ke dalam Bifrost menuju Asgard. Sesampainya di Asgard, Thor menyuruh yang lainnya menolong Heimdall yang terluka. Di tempat lain, Laufey akhirnya memasuki kamar Odin. Sementara itu, dengan bantuan Mjolnir, Thor melesat menuju istana. Di dalam kamar, di saat Laufey akan membunuh Odin, tiba-tiba dari belakang sesuatu menembaknya. Ternyata itu adalah Loki. Loki menembak Laufey sekali lagi dan melenyapkan Laufey untuk selama-lamanya. Ibu Loki kemudian berterima kasih karena jasa Loki, Odin bisa selamat. Loki berkata kalau dia bersumpah akan menghancurkan Jotunheim karena hal ini. Lalu tiba-tiba datang Thor di ruangan itu. Thor marah karena Loki telah membohonginya dan mengirim Destroyer ke bumi untuk membunuhnya. Loki kemudian menembak Thor dan membuatnya terlempar keluar dari istana. Loki kemudian bergegas naik kuda menuju ruangan Bifrost. Di dalam ruangan Bifrost, Loki menggunakan kekuatan Bifrost untuk menghancurkan planet Jotunheim. Loki kemudian membekukan kunci Bifrost agar aksinya tersebut tidak bisa dihentikan hingga Jotunheim hancur. Dengan bantuan Mjolnir, Thor akhirnya sampai di ruangan Bifrost. Thor mencoba menghentikan aksi Loki. Mereka berdua pun bertarung. Loki melakukan ini semua untuk membuktikan bahwa dia layak menjadi Raja Asgard. Loki akan menghancurkan ras raksasa es untuk selamanya. Dan kemudian Loki menjadi Raja Asgard. Thor mencoba menghentikan aksi Loki, menghapus seluruh ras Jotun. Loki tertawa kenapa Thor kini semakin lemah. Bukannya dulu dia juga ingin menghancurkan para raksasa es. Thor kemudian menjelaskan kalau saat ini dia sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Loki kemudian terus menantang Thor untuk bertarung, hingga dia menyinggung tentang Jane. Loki tidak segan-segan menyakiti Jane. Hal ini membuat Thor benar-benar marah. Mereka berdua kemudian saling bertarung. Pertarungan itu terjadi begitu sengit. Thor membuat Loki terlempar keluar dan hampir jatuh. Di saat Thor akan menolong Loki, ternyata itu hanya hologram saja. Dari belakang, Loki menyerang Thor. Loki membuat hologram dirinya menjadi banyak. Dengan kekuatan petir, Thor menghancurkan semua hologram Loki.
Di saat Loki terbaring tak berdaya, Thor meletakkan Mjolnir di dada Loki dan membuat Loki tidak bisa bergerak. Melihat Bifrost terus menghancurkan Jotunheim, Thor kemudian memiliki ide untuk menghancurkan jembatan penyuplai energi Bifrost. Di tempat lain, Odin pun kembali terbangun. Dengan mengambil kembali Mjolnir, Thor berusaha menghancurkan jembatan penyuplai energi Bifrost tersebut. Loki berusaha menghentikan aksi Thor, namun terlambat. Jembatan itu pun akhirnya hancur. Bifrost pun berhenti beroperasi dan runtuh. Beruntung, Odin datang menolong putranya, Thor dan Loki yang hampir ikut terjatuh ke dalam kosmos. Loki menjelaskan kepada Odin bahwa semua ini dia lakukan untuk Asgard. Odin tidak menerima penjelasan Loki. Loki yang kecewa kemudian melepaskan diri dan terjatuh menghilang di dalam kosmos. Beberapa hari kemudian, di Asgard, semua orang terlihat berkumpul dan bergembira. Thor berjalan menemui ayahnya. Di sana Odin ingin segera melantik Thor menjadi penerusnya. Namun kali ini Thor menolaknya karena dia belum siap menjadi raja. Thor masih ingin belajar. Dia ingin membuat Odin bangga. Thor kemudian pergi menemui Heimdall di tepi reruntuhan Bifrost. Thor bertanya apakah Heimdall melihat Jane yang ada di bumi. Heimdall menjawab iya. Heimdall menjelaskan kalau saat ini Jane masih terus berusaha mencari anomali cuaca. Siapa tahu bisa menemukan jalan untuk menemui Thor. Beberapa hari kemudian, Profesor Eric berjalan di suatu tempat. Ternyata dia menemui Nick Fury. Nick terkesan dengan hasil penelitian Eric di New Mexico mengenai gerbang antar dimensi. Nick Fury kemudian menunjukkan sesuatu di hadapan Eric, yaitu sebuah kubus biru menyala yang disebut Tesseract yang sangat kuat. Nick meminta bantuan Eric menggunakan kekuatan tak terbatas itu. Dari balik kaca, muncul penampakan Loki yang menyuruh Eric menerima tawaran Nick Fury. Eric yang mendengar bisikan Loki itu lalu menerima tawaran Nick Fury. Dan berakhirlah alur cerita film Thor ini guys.